harus ibaratnya hindari makanan yang saya sebutkan tadi ya. Coba kalian hindari dan kalian telateni, dan kalian juga harus jaga pola makan kalian ya, biar ibaratnya penyakit kalian itu membaik. Dan tentunya harus olahraga yang teratur. Dan satu lagi ya, kalian tuh juga harus memperbanyak minum air putih ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya guys, tentunya masih bersama Wiwi Sukiyarti. Ngapak wadon, orang ngapak, orang kepenak. Nah, jadi hari ini ya guys, saya masih berada di mana? Tentunya di dapur kesayangan saya. Nah, oke guys, jadi untuk kalian jangan fokus dengan pemandangan di belakang ya guys ya. Tentunya harus fokus ke muka saya yang manis ini. Enggak ya guys, bercanda ya. Nah, jadi hari ini saya itu sambil meritili toge ya guys ya. Nah, hari ini ya guys, saya itu mau berbagi sama kalian 8 makanan yang nggak boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung ya. Kalian pasti tahu kan penderita asam lambung, setiap orang pasti mempunyai penyakit asam lambung ya. Kalau orang tersebut itu nggak menjaga pola makan ya, dan mungkin nggak menjaga teratur makanannya ya, yang akan menyebabkan penyakit asam lambung. Nah, jadi apa aja sih 8 makanan yang nggak boleh dimakan untuk penderita asam lambung? Oke, saya akan jelaskan di sini ya guys ya. Yang pertama itu makanan mie instan ya guys ya. Kedua itu makanan pedas. Ketiga makanan yang asam atau seperti jeruk nipis ya guys ya, itu nggak boleh. Dan yang keempat itu coklat. Dan yang kelima itu minuman yang bersoda. Keenam jahe. Ketujuh temulawak. Dan yang kedelapan itu makanan yang mengandung minyak berlebihan. Jadi itu nggak boleh dikonsumsi. Kenapa sih kak kok mie instan itu nggak boleh dikonsumsi? Nah, kalian pasti tahu kan mie instan, namanya juga instan, pasti yang instan-instan kan, dan banyak bahan pengawetnya. Itu akan merusak lambung kita dan akan menjadikan lambung kita itu rusak dan berlebihan ya. Dan karena terlalu banyak makan mie instan itu juga nggak baik kan ya untuk kesehatan. Nah, di sini juga kenapa sih kak kok saya baru tahu kalau misal makanan yang asam itu nggak boleh dikonsumsi ya untuk penderita asam lambung. Nah, di sini ya guys ya, saya jelaskan ya. Makanan yang asam ya, namanya juga asam lambung ya, berarti kan nggak boleh makan yang asam-asam gitu ya, atau yang mungkin yang mengandung kayak minuman asam, itu nggak boleh ya guys ya, karena akan memicu asam lambung atau gas di dalam lambung itu kita berlebihan, jadi mengakibatkan kita mempunyai penyakit asam lambung. Nah kak, kok saya baru tahu makanan coklat itu enggak boleh dimakan? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan ya guys ya, dari 8 makanan itu semuanya itu mengandung gas yang berlebihan, jadi nggak boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung. Nah, jadi untuk kalian yang mempunyai penderita ya atau penyakit asam lambung, kalian harus ibaratnya hindari makanan yang saya sebutkan tadi ya. Coba kalian hindari dan kalian telateni, dan kalian juga harus jaga pola makan kalian ya, biar ibaratnya penyakit kalian itu membaik. Dan tentunya harus olahraga yang teratur. Dan satu lagi ya, kalian tuh juga harus memperbanyak minum air putih ya, karena air putih itu juga baik untuk kesehatan ya. Jadi jangan sampai kalian itu beraktivitas ya, kalian itu ibaratnya makan atau gimana enggak minum air putih, itu salah besar ya, karena air putih itu membantu lambung kita untuk bekerja. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi makanan itu saya pelajari itu dari mama saya ya guys ya, karena
Alhamdulillah dengan mama saya menghindari makanan itu, dengan mama saya ibaratnya menjaga pola makan dan sering kontrol juga di dokter, tepatnya di Purwokerto ya guys ya. Itu dokternya alhamdulillah tuh baik banget sama mama saya. Dan waktu mama saya itu ibaratnya kena penyakit asam lambung, yang pertama mama itu berobat di Cilacap tapi nggak sembuh-sembuh, dan biayanya juga lumayan nggak sedikit ya guys ya, banyak gitu ya. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman papa saya menyarankan untuk berobat di Purwokerto, dan alhamdulillah di sana itu mama sering kontrol 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya, dan biayanya itu juga nggak cukup sedikit sekali berobat itu ya, alhamdulillah lumayan gede gitu ya guys ya, nggak saya sebutin ya takutnya nanti gimana. Jadi di sana juga dokternya alhamdulillah baik. Jadi dokternya menyarankan mama saya untuk menghindari 8 makanan tersebut gitu. Jadi nggak boleh dimakan dan menjaga juga pola hidup yang sehat gitu, dan jangan sampai makan makan yang telat gitu ya. Kalau makan telat juga akan memicu asam lambung itu kumat. Dan untuk kalian ya, kalau misal kalian sakit kan mungkin kalian sering banget ibaratnya minum kayak tolak angin atau antangin. Nah, jadi untuk penderita asam lambung jangan sekali-sekali minum itu ya guys ya. Nanti kalian akan kumat asam lambung kalian ya, karena mama dulu sebelum mengenal dokter mama tuh nggak tahu gitu kan, dan ibaratnya kalau misal asam lambungnya kumat sering minum itu malah alhasil jadinya mama saya itu panas dingin, keringat panas dingin, dan dadanya itu sakit sampai mual-mual, dan di tenggorokan kata mama itu kayak ada rasa-rasa asam, terus sakit kepala, lemes gitu ya. Itu yang mama rasakan. Jadi untuk kalian jangan sekali-sekali minum ya guys ya. Dan ini saya berbagi cerita karena ini cerita benar-benar kenyataan, dan saya hanya ingin berbagi sama kalian yang menderita asam lambung ya. Semoga kalian cepat sembuh kayak mama saya ya guys ya. Alhamdulillah mama saya itu sembuh ya setelah 3 tahun atau 4 tahun guys. Mama saya itu ibaratnya menderita sakit asam lambung, dan alhamdulillah ibaratnya sekarang udah membaik, dan sekarang juga masih ya sebenarnya berobat jalan, tapi alhamdulillah sekarang udah membaik, nggak seperti dulu lagi ya, sering-sering sakit gitu, sering kumat asam lambungnya. Karena kan kalau kumat juga saya tuh sedih ya guys di sini, karena keadaan saya juga jauh gitu kan. Saya hanya bisa mendoakan dan ibaratnya telepon gitu kan, dan saya sebenarnya sedih ya guys, tapi saya nggak mau bercerita yang itu ya guys ya. Jadi untuk kalian ya jangan pernah putus asa ya. Untuk kalian penyakit apapun pasti ada obatnya, tinggal kalian mau berusaha atau tidak ya. Jadi tetap optimis ya guys ya. Saya yakin penyakit apapun pasti sembuh kalau kalian berusaha, berdoa, dan tentunya tawakal. Jadi pasti sembuh ya guys ya. Dan untuk kalian gitu ya guys ya, jagalah pola makan kalian, jangan terlalu banyak makan mie instan, karena mie instan itu juga nggak baik untuk kesehatan ya, dan nggak baik juga untuk lambung kita kalau keseringan makan mie instan. Makan yang teratur, walaupun makan ibaratnya sedikit, yang penting itu teratur untuk penderita asam lambung. Jadi seperti itu ya guys. Nah oke guys, jadi seperti itu aja ya saya berbagi cerita ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya, karena saya juga mau melanjutkan aktivitas saya. Oke, bye bye guys, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu tersenyum. Jangan lupa untuk selalu bersedekah. Oke, bye-bye. Salam dari BMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.